saat sesudah makan, doa yang seharusnya kita baca, yang bahkan katanya Rasulullah SAW fadilatnya adalah akan menggugurkan semua dosa kita, adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wa quwwah. Insyaallah perut kita kenyang, dosa kita berjatuhan kalau kita membaca doa ini. Terima kasih sahabat. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak pernah mengumpat makanan sekalipun. Ketika beliau menyukainya, beliau makan, dan saat beliau tidak menyukainya, maka beliau tidak akan memakannya. Jadi ketika seseorang mengumpat makanan, dia telah menjauhi perilaku dan apa yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. Yang kedua, bukanlah orang yang bersyukur orang yang mengumpat makanan, karena dia mencela dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, perilaku ini juga akan mengotori hati seseorang, karena tidaklah keluar dari mulut seseorang sesuatu kecuali itu dari hatinya, dan apa yang dikeluarkannya itu pun pasti akan berpengaruh kepada hatinya. Yang keempat, tubuhnya pun tidak akan menerima makanan yang diumpatnya itu. Kalau dia tetap memakannya, maka bisa terjadi muntah, alergi, gangguan pencernaan, dan segala macam. Dan contohnya yang biasa terjadi di masyarakat kita membuat makanan ini, misalnya ketika mengatakan makanan ini terlalu asin, terlalu manis, nggak enak, segala macam. Maka kata-kata ini, katanya Imam Nawawi rahimahullah, sudah termasuk dalam definisi mengumpat makanan. Ada beberapa sunnah yang seharusnya kita perhatikan saat kita makan. Misalnya saat ada makanan yang jatuh, kita dianjurkan untuk memungut makanan yang jatuh itu. Dan kita bersihkan bagian yang kotor dan kita makan kembali. Kecuali ketika dia jatuh di tempat yang memang sangat kotor, tidak memungkinkan untuk dibersihkan, maka seperti itu tidak usah. Kedua, ketika selesai makan, maka kemudian kita seharusnya menjilati sisa makanan yang ada di jari-jari kita. Dari dua sunnah ini ada dua hikmah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, kita tidak tahu kemudian dari makanan itu yang mana terletak keberkahannya. Maka tidak ada sedikit pun makanan yang seboleh kita sisakan untuk kita mendapatkan keberkahan yang maksimal. Yang kedua, syaitan akan ikut makan dengan kita kalau kita membiarkan adanya sisa-sisa makanan itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, seburuk-buruk tempat yang dipenuhi anak Adam adalah perutnya. Cukuplah dia makan hanya sekedar untuk menegakkan punggungnya. Ada banyak sekali sobat bahaya dari kebanyakan makan ini. Yang pertama, menghilangkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, membuat kita lebih cinta kepada dunia. Yang ketiga, mengkeraskan hati kita. Yang keempat, menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama. Yang kelima, membuat seseorang menjadi lebih egois. Yang keenam, membuat malas beribadah. Yang ketujuh, mendorong seseorang untuk lebih banyak melakukan kemaksiatan. Yang kedelapan, menjadi jalan masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia. Yang kesembilan, membuat ilmu dan hafalan susah masuk. Yang kesepuluh, membuat seseorang menjadi lebih susah mengingat akhirat. Yang kesebelas, menjadikan obesitas. Yang kedua-belas, menjadi jalan sarang masuknya penyakit ke dalam tubuh manusia seperti gangguan jantung, ginjal, lambung, dan segala macam. Allahu a'lam. Saat makan dan minum, maka kita seharusnya menghabiskan makanan dan minuman itu sampai akhir, jangan tersisa sedikit pun. Ada banyak sekali bahaya dan mudarat dari menyisakan makanan dan minuman ini. Pertama, ini seperti memberi makan setan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan ketika ada makanan dan minuman yang tersisa, maka itu akan menjadi santapan setan dan membuat dia kemudian lebih mudah mengganggu manusia. Yang kedua, menjadi pribadi yang tidak bersyukur, karena seharusnya setiap rezeki yang Allah berikan itu dinikmati dan disantap hingga akhir. Ketika ada yang tersisa, maka itu seperti tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, akan mendapatkan murkanya Allah. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa termasuk hal yang dimurkai Allah adalah membuang-buang makanan dan minuman. Keempat, hilangkan keberkahan makanan dan minuman, karena kita tidak tahu letaknya keberkahan makanan dan minuman itu di tempat yang mana. Rasulullah SAW melarang umatnya meniup atau bernapas di makanan atau minuman, walaupun dalam kondisi yang panas. Dalam hadis riwayat Ahmad ini ada banyak sekali hikmah di sini sobat. Yang pertama, ketika seseorang meniup makanan atau minuman, maka yang keluar dari mulutnya adalah CO2 yang kemudian ketika bercampur dengan makanan atau minuman, maka akan berubah menjadi gas yang kurang baik untuk kesehatan. Begitu juga seperti apa yang dikatakan Ibnu Qayyim, yang akan menimbulkan jorok atau sesuatu yang tidak enak, hingga juga akan mengubah bau atau rasa dari makanan dan minuman itu, ada bercampur dengan bau mulut seseorang yang meniupnya. Allahu a'lam. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW melarang umatnya minum sambil berdiri. La yashribanna ahadukum qa'ima, janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Ada banyak pelajaran
manfaat obat di balik larangan ini. Yang pertama, ketika seseorang minum sambil berdiri, maka akan ada banyak di dalam anggota tubuhnya yang terganggu, seperti organ ginjal, paru-paru, jantung, kandungan kemih. Ini semua akan terganggu, akan terjadi penyakit dalam organ-organ ini ketika seseorang membiasakan dirinya minum sambil berdiri. Yang kedua, sobat, minum sambil berdiri itu akan menghilangkan kenikmatan ketika minum, hingga seseorang akan minum dengan tidak terasa nikmatnya. Yang ketiga, akan membuat juga seseorang minum tanpa ada batasan atau berlebihan, karena ketika seseorang minum sambil duduk, maka tubuhnya akan lebih bagus mencerna minuman dan berasa ketika sudah cukup. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari mulut siko atau kirbah, muttafaq alaih. Ada beberapa ilah atau sebab dari larangan ini seperti yang dikemukakan dalam kitab Fathul Bari. Yang pertama, karena kirbah atau siko ini adalah sesuatu yang tertutup hingga tidak terlihat dari luar apa isi yang di dalamnya. Maka bisa jadi kemudian ada sesuatu yang membahayakan di dalam kirbah atau siko ini. Yang kedua, kalau minum langsung dari wadah atau bejana, seseorang bisa jadi tersedak karena terlalu banyak menumpahkan minuman ke dalam mulutnya. Bisa jadi juga bahkan membasahi bajunya minuman tadi. Yang ketiga, karena akan mengotori mulut dari wadah atau bejana tadi, dari air liurnya yang menempel dari tempat tadi, hingga kemudian bisa jadi membuat orang yang minum sesudahnya dari tempat itu juga akan merasa jijik atau bahkan tertular penyakit dari tempat itu. Hingga jika kita mau minum, usahakanlah kita minum dari gelas, bukan langsung dari tempat airnya. Allahu a'lam.